We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for his provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human claim. Why give when nothing comes back? Because God gave us his Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan kita pagi ini. Ada sukacita pagi ini. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita beri salam pada kiri kanan kita. Happy Sunday. Selamat datang di FGF Citylink Bandung. Dan saya juga menyapa setiap Bapak Ibu yang pagi ini join-nya melalui live streaming di YouTube FGF Citylink Bandung. Saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kita akan bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hari yang baru Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau menaikkan setiap pujian kami bagi Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Dan kami percaya biarlah seluruh langit dan bumi memuji nama-Mu. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa, Allah atas segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hey. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya pagi ini seluruh bumi akan menaikkan pujian bagi Engkau. Langit akan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan, yuk. Haleluya. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Kami percaya Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau naikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amen. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dengan segenap hati katakan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari
Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Yuk. Saya mau naikkan pujian yang terbaik bagi Kau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji dan ditinggikan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Haleluya. Hey. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang pagi ini diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Mari sama-sama katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu selalu tercurah atas kami. Sama-sama katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Coba. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kami anak-anakmu. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
karyamu sempurna. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Church, gak terasa 6 hari sudah berlalu dengan penuh luar biasa. And today I'm so glad to see you here. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bulan ini kita akan disegarkan kembali dengan topik yang baru atau tema yang baru, yaitu Not Keeping Score, di mana kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk menolong dan memberi tanpa harus memperhitungkan, agar kita tidak salah langkah dan tidak mendukakan hati Roh Kudus. So, mari sama-sama kita belajar dan mengumuli tema firman Tuhan bulan ini bersama-sama. Saya Indri, and this is IFGF News for this week. Check this out. IFGF Citylink mengadakan beberapa kegiatan dan program yang dapat Anda ikuti berikut ini. Kepada seluruh woman of God, IFGF Citylink, mari luangkan waktu untuk duduk diam bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dengan iman. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam ibadah IFGF Women bulan ini. Berikut informasinya. iPray Service diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam secara online melalui Zoom. Program ini bukan hanya sekedar rutinitas saja, melainkan bentuk dan komitmen kita untuk terus memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp atau sosial media IFGF Citylink. Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan care group yang tersedia. Care group sendiri diadakan untuk menjadi wadah pertumbuhan Anda baik secara pribadi maupun rohani. Di sini kita akan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar tentang firman Tuhan, saling bertumbuh, saling menguatkan, saling mendoakan. So, tunggu apa lagi? Join care group sekarang yuk! Berikut jadwal ibadah IFGF Citylink. Super Sunday setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Live Room Mall Festival Citylink lantai 3A. Dan secara online di YouTube IFGF Citylink. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di sana. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Kids Hall Mall Festival Citylink lantai 3A. TYC Service. Rekan-rekan teens, youth, and college, ibadah TYC Service diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Sobat Muda-Mudi terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan, berkumpul untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam iman, dan biarlah ibadah kita menjadi momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, silakan isi form permohonan doa yang tersedia di Bridge Corner dan masukkan pada tempat yang telah tersedia. Untuk informasi lebih lanjut seputar IFGF Citylink, silakan terhubung dengan kami di WhatsApp group atau sosial media IFGF Citylink, ataupun Anda juga dapat mengunjungi all access link yang tersedia. Last but not least, kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary bagi Bapak Ibu yang merayakannya di minggu ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, semakin diberkati dan menjadi berkat. Piring perunggu buat sang raja, dipakai menyimpan buah alpukat. Di hari Minggu, pergi ke gereja, hati serasa mendapat berkat. Happy Sunday all, see you after service, bye! Iya, Bapak Ibu, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya percaya setiap yang kita tabur, Tuhan akan mengembalikan berkali lipat, dan biarlah kita boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di screen ataupun yang masih tertera di depan bangku Bapak Ibu, atau juga dengan amplop nanti bisa dimasukkan ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini selesai ibadah. Kita satukan hati, kita membuatkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kayak bersyukur Tuhan buat siap berkat yang daripadamu Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau mengembalikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan saat Tuhan kami memberi yang terbaik, Kau akan Tuhan mengangkat setiap kami, berkat-Mu akan dicurahkan atas kami, dan nama-Mu akan semakin dipermuliakan di tempat ini, dan sampai Tuhan
ke banyak tempat yang ada di luar sana. Terima kasih Yesus, Kami memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap dalam hadirat Tuhan, karena saya percaya saat kita di dalam hadirat Tuhan, di situ akan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Saat Daud datang ke hadirat Tuhan, Daud bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan saya boleh gini enggak, saya boleh gitu enggak? Tuhan saya harus begini enggak, saya harus begitu enggak? Dan Tuhan akan selalu memberikan jawaban yang terbaik. Karena saya percaya saat kita dalam hadirat Tuhan, bukan hanya kita akan mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan kita, tapi kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan saya percaya saat kita dalam hadirat Tuhan, bahagia kita akan penuh. Amin. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kerinduan kami Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami percaya di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Di hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Dan ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Yesus. Kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu rasakan kasih-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita boleh sama-sama kata, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti
wajahku memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya, kami rindu selalu menyembahmu Tuhan, memujimu seumur hidupku ya Bapa. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara memuji-Mu Tuhan, kami angkat suara memuji-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau boleh terus menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Tidak pernah ada kata rugi Tuhan kami menyembah Engkau. Tidak pernah ada kata rugi Tuhan kami meninggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami duduk pagi ini Tuhan, Kau boleh terus bawa dekat kami dalam hadirat-Mu. Dekat erat kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, karya-Mu selalu indah dalam hidup kami. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Kami bawa hati kami hanya kepada-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku. Yesusku kan terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku
Bersama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah yang dahsyat, Dialah yang terindah, Dialah yang terbaik bagi setiap kita. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu ya Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa kami erat Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Yesus. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku terang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku terang hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Membawa hanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu,
we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji-pujian kami Tuhan, segala pengagungan kami, hanya kami naikkan kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang setia Tuhan. Engkau layak dipuji-puji, Engkau layak diagung-agungkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami diberkati Tuhan dengan segala yang baik ya Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan sukacita ya Tuhan. Sehingga pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat yang terbaik Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan, kami bisa menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kami bisa mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Semua Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami ya Tuhan. Biar setiap hari hidup kami adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap apapun juga yang kami kerjakan. Melalui setiap apapun juga yang kami usahakan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan karenanya ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, pada saat kami Tuhan berserah penuh kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Yang sakit boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan dulu sanggup menyembuhkan Tuhan orang yang percaya kepada Tuhan, saat ini juga kami yakin percaya Tuhan. Setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, menerima kesembuhan itu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang menolong ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan Tuhan. Walaupun mungkin dunia Tuhan mengalami perubahan demi perubahan ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya, kami anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kami pasti dipelihara Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap surga Tuhan. Sehingga semua jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga kami bercakap menanggung segala perkara ya Tuhan. Persoalan, pergumulan boleh datang, tapi Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak takut dan kami tidak jatuh Tuhan. Tapi Tuhan yang menggendong kami, mengangkat kami, memberikan pada kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan bagi kami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tetap Tuhan mau memandang kepadamu saja Tuhan. Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik, yang setia, yang
kasih-Nya luar biasa, sempurna bagi kami. Karena itu Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami mau Tuhan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Joseph yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataannya adalah firman Tuhan yang diurapi oleh Engkau sendiri. Melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Melalui firman Tuhan kami disegarkan ya Tuhan. Dan kami mendapatkan pengharapan selalu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kita akan deklarasi terlebih dahulu. Mari yang membawa Alkitab atau sama-sama kita angkat tangan. Mari sama-sama kita katakan IFGF Citylink. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples alive in culture, renewing the mind. Yes, biar kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sekali lagi kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh berkumpul kembali. Shalom. Ya, kita juga patut memberikan apresiasi kepada tim pelayanan hari ini yang sudah mempersiapkan diri dari kemarin, bahkan hari ini datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sehingga hari ini kita boleh beribadah dengan sangat baik. Amin. Mari kita berikan aplaus kepada rekan-rekan yang hari ini melayani. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Dan saya tentu juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya yang masih diberikan kepada saya dan kepada kita semua. Dan bersyukur atas kepercayaan dari pastor selaku gembala kita dan juga ibu gembala dan leader-leader yang lain yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengajak kita untuk sama-sama hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada bulan ini kita belajar tentang satu topik yang baru. Tetapi saya mau mengajak kita Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kita coba flashback bahwa selama setahun ini kita diberikan tema besar. Ada yang tahu tema besar kita selama setahun ini? Yaitu alive in culture, betul Bapak Ibu. Nah, alive in culture artinya bahwa kita hidup di dalam sebuah budaya. Artinya tahun ini kita diajak, jemaat Tuhan diajak, setiap kita, saya dan kita semua diajak untuk kita menghidupi sebuah budaya. Dan kemudian saya percaya bahwa tema ini pun mengajak kita untuk menghidupi sebuah budaya yaitu culture in kingdom of God. Ada sebuah gambar di sini mungkin boleh kita lihat bahwa life in culture kita akan belajar selama setahun ini tentang budaya yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Dan bertepatan di bulan ini kita sudah banyak belajar banyak hal dengan bagaimana kita mendedikasi, bagaimana kita mendengar, terus kemudian berubah, lalu kemudian kita melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu. Ada banyak hal yang mau budaya-budaya yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini dan inilah yang disebut culture in kingdom of God atau budaya di dalam kerajaan Allah itu. Dan hari ini, bulan ini bertepatan kita mau belajar not keeping score. Saya rasa bahwa bukan satu kebetulan tema ini kita pelajari. Dan ini sangat baik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana seharusnya sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai pengikut Kristus, harusnya kita not keeping score.
tidak menghitung-hitung. Apa saja yang gak boleh kita hitung-hitung sebenarnya. Itulah yang hari ini kita belajar. Minggu lalu kita sudah dibuka oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Henry. Dan saya rasa bahwa itu sudah membuka wawasan kita tentang apa itu not keeping score. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang not keeping score ini. Dan saya mau mengajak kita terlebih dahulu bahwa ada sebuah kisah pada tahun 2018, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah yang saya rasa mungkin kita pernah mendengar bahwa ada sebuah kisah di Amerika yang seorang polisi wanita yang ketika pulang dinas, dia hendak balik ke apartemennya, lalu kemudian dia salah masuk apartemen. Lalu ketika dia masuk ke apartemen itu, dia melihat ada seorang laki-laki di dalam kamarnya. Lalu kemudian dengan sigap dia menembak si laki-laki tersebut. Lalu kemudian meninggallah laki-laki tersebut. Dan ternyata dia salah masuk apartemen, Bapak Ibu. Dia masuk apartemen yang salah. Lalu kemudian si perempuan ini, polisi wanita ini lalu kemudian masuk ke persidangan, lalu kemudian dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Lalu kemudian ada satu yang menarik di dalam persidangannya. Ya, di dalam persidangannya ada satu yang menarik dan yang meninggal ini adalah namanya Gotham Jane, lalu kemudian dia punya saudara yaitu yang bernama Brian Jane. Dan polisi yang membunuh ini namanya adalah Amber Geiger. Saudara yang ditembak mati ini dalam persidangan dia memberikan satu kesaksian. Dia memberikan satu kata-kata di dalam persidangan itu, dia berkata bahwa saya rasa bahwa ketika dia berkata dalam persidangan kepada perempuan atau polisi wanita yang membunuh saudaranya ini. Dia berkata, saya rasa bahwa ketika kamu datang kepada Kristus, kamu datang kepada Tuhan pun, saya rasa dia akan mengampuni kamu. Dan dikatakan, begitupun saya hari ini. Ketika kamu meminta maaf, maka kami sekeluarga, saya secara pribadi akan mengampunimu. Bahkan dia berkata, bukan hanya lebih daripada itu. Bukan hanya mengampuni. Dia berkata bahwa sebetulnya dia bilang, saya tidak menghendaki engkau masuk penjara. Tetapi biarlah semua yang terbaik boleh terjadi padamu. Dan dia mengampuni, bahkan dia meminta izin kepada hakim untuk memeluk polisi wanita itu yang sudah membunuh saudaranya itu. Lalu kemudian dari kisah ini Bapak Ibu ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil di sana bahwa saudaranya ini yang dia tahu bahwa harusnya dia wajar untuk marah. Dia wajar untuk kecewa. Dia wajar untuk tidak mengampuni orang yang sudah membunuh saudaranya ini. Tetapi dia mengampuninya. Dia tidak memperhitungkan kesalahan orang tersebut. Bahkan dia memberikan pengampunan tanpa syarat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar satu topik, satu bagian tema kecil, yaitu tanpa syarat. No strings attached. Kita mau belajar hari ini bagaimana not keeping score itu, bahwa salah satu poin yang mau kita pelajari yaitu not strings attached atau tanpa syarat. Apa saja yang kita harus pikirkan atau perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan dan kita gak perlu menghitung-hitungnya Bapak Ibu. Ya, seringkali kita mungkin pernah, bahkan saya rasa bahwa kita hampir semua pernah mengalami namanya perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan kita. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa sering kita memperhitungkan perbuatan orang-orang yang melakukan kepada kita dan itu tidak menyenangkan kita. Seberapa kita menghitungnya. Seberapa kita mencatat itu di dalam memori kita. Seberapa sering kita memperhitungkan setiap kesalahan-kesalahan orang ataupun perbuatan-perbuatan orang yang barangkali mungkin tidak menyenangkan setiap kita. Atau mungkin bahkan lebih daripada itu, bukan cuma menyimpannya di dalam memori kita. Bahkan kita menuntut suatu balasan. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita mau belajar dari 3 tokoh. Kita mau belajar dari 3 tokoh yang saya rasa 3 tokoh ini akan sangat bisa kita jadikan pembelajaran model untuk kita. Baik itu model kita belajar dari sesuatu yang mungkin tidak boleh kita lakukan dari tokoh ini. Ataupun dari tokoh ini yang patut kita tiru atau kita jadikan model sebagai sesuatu yang baik. Kita belajar dari Daud, Nabal dan Abigail.
Ayatnya cukup panjang Bapak Ibu, maka izinkan saya untuk menceritakan kisah dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44 ini. Nanti selebihnya kita akan coba baca perlahan-lahan, tetapi saya mau mengawalinya dan kurang lebih cerita yang ada di dalam kisah Daud, Nabal, dan Abigail ini. Nabal, Abigail adalah seorang suami istri. Ya, dan Nabal dikatakan di dalam pasal 1 Samuel pasal 25 itu dikatakan bahwa dia seorang yang kaya. Dia seorang yang kaya, dia pengusaha. Dan usahanya itu ada di Karmel, di daerah Karmel. Nah lalu kemudian dikatakan ketika mereka sedang di Karmel, ya Daud juga sedang berkemah dekat situ. Daud sedang berkemah dekat situ di Karmel situ. Lalu kemudian dikatakan Daud dengan inisiatif baik, dia mencoba menjaga peternakan-peternakan yang dimiliki oleh Nabal ini. Nabal memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Lihat betapa kayanya dia punya aset sedemikian banyak. Ya, lalu kemudian Abigail ini dikatakan di Alkitab itu di pasal 25, ia itu bijak dan cantik. Ya, lalu kemudian dikatakan Nabal itu dia orang Maon dan dia seorang yang kasar dan jahat kelakuannya. Ya, lalu kemudian singkat ceritanya Daud membantu mereka dengan tanpa sepengetahuan Nabal barangkali, dia membantu dengan inisiatif karena memang mereka sedang berkemah di situ. Lalu kemudian tanpa nggak ada terjadi apa-apa. Ya, mereka melindungi orang-orangnya Nabal, ya mungkin karyawan-karyawannya Nabal mereka lindungi, bahkan mereka jaga. Lalu kemudian ada satu momen ketika Nabal dan orang-orangnya sedang panen. Ya, mereka sedang melakukan pengguntingan bulu domba dan itu adalah dikatakan kalau ada pengguntingan bulu domba dalam tradisi orang-orang Israel itu adalah hari raya panen mereka. Lalu kemudian ketika Daud mendengar itu, dia dengan inisiatif mengirim utusannya kepada Nabal. Dia ini adalah seorang yang kaya. Dikatakan Nabal, berikanlah kepada setiap kami apalah yang ada padamu. Ya, dia meminta sebagian sedikit dari hasil panen itu. Lalu kemudian responnya Nabal sangat tidak disukai oleh Daud. Ya, dia mengatakan siapakah Daud itu? Saya tidak mengenal Daud itu. Mengapa aku harus memberikan makanan kepada dia? Ya, lalu kemudian Daud tersulut emosi, lalu kemudian dia hendak membunuh Nabal. Lalu kemudian singkat ceritanya Abigail yang menjadi penengahnya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mungkin sangat cukup panjang, tetapi kita untuk mempersingkat waktu, saya mau mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan di dalam pasal 25 ini Bapak Ibu. Ada 3 poin yang hari ini kita mau pelajari, yang tanpa syarat ini apa saja yang harus kita perhatikan dan kita berikan tanpa syarat, hal-hal apa saja. Ya, yang pertama Bapak Ibu murah hati tanpa syarat. Dari kisah firman Tuhan kita pada yang sudah kita baca tadi, yang sudah saya ceritakan tadi di dalam pasal 25, saya akan coba bacakan lagi di ayat 14 sampai dengan 16. Di layar sudah disediakan. Jadi beginilah firman Tuhan dikatakan, tetapi kepada Abigail, istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tetapi ia, dikatakan di sana, memaki-maki mereka. Ya, lalu kemudian dilanjut ayat 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya. Ketika salah seorang hamba atau yang kerja sama Nabal memberitahukan kepada Abigail dan dikatakan bahwa orang-orang Daud itu mereka sangat baik. Mereka sangat murah hati dalam bahasa kita sekarang. Mereka itu sangat murah hati. Bahkan mereka menjaga, melindungi kami. Mereka seperti tembok perlindungan kami. Dan itulah sisi baik, sisi murah hati yang dimiliki oleh Daud dan orang-orangnya.
Ya, dikatakan Daud itu bahkan dengan inisiatifnya sendiri, nggak diminta oleh Nabal loh ya. Nabal nggak meminta mereka untuk menjaga, enggak. Inisiatif Daud sendiri dan orang-orangnya untuk menjaga peternakan Nabal itu. Ya, lalu kemudian Daud meminta sesuatu pada hari panen. Artinya yang tadinya Daud melakukannya dengan niat murah hati, lalu kemudian mungkin dia meminta sesuatu. Ya. Bisa dikatakan bahwa dia meminta kompensasi dari Nabal. Karena selama ini dia sudah menjaga peternakannya. Dia sudah menjaga orang-orangnya. Maka tadinya kemurahan hatinya akhirnya tidaklah menjadi murni. Karena dia menuntut sesuatu. Dan hari ini kita belajar. Apa respon Nabal kepada Daud? Dia menolak dan dikatakan siapa Daud itu. Bahkan dikatakan tadi sudah kita baca, ia memaki-maki mereka. Artinya dia tidak hanya menolak Daud dan dia juga menghina Daud. Maka satu bagian firman Tuhan di 1 Samuel 25 ayat 21 dikatakan begini. Daud berkata seperti ini. Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Lanjut, ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Artinya Daud di sini sudah tidak lagi bermurah hati tanpa syarat, tetapi dia bermurah hati dengan satu tujuan, dia meminta sesuatu, ada syaratnya. Maka apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Dari kisah ini, dari poin pertama ini, bahwa murah hati atau kemurahan hati itu mungkin diuji saat tidak ada ucapan terima kasih. Kemurahan hati kita itu, apakah kita murni memang bermurah hati, murah hati? Akan teruji saat tidak ada ucapan terima kasih. Betul Bapak Ibu? Maka kita akan melihat kemurniannya di situ. Kita akan melihat apakah benar kemurahan hati kita itu benar-benar murni atau memang sebenarnya kita terlihat seperti murah hati, tetapi sebetulnya kita punya tujuan tertentu, tujuan yang terselubung. Ada kepentingan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa not keeping score, ya kita tidak memperhitungkan itu. Berarti kita kalau kita mau bermurah hati, kita mau memberi, kita mau menolong. Jangan sampai kita menuntut satu balasan. Ya karena kemurahan hati itu diuji saat tidak ada ucapan terima kasih. Bahkan kemurahan hati yang kita lakukan harusnya itu akan menjadi benih, bukanlah transaksi. Ya karena kemurahan hati yang murni itu harusnya jadi benih, bukan transaksi Bapak Ibu. Seperti Daud. Mungkin terkadang kita akan menuai penolakan, bahkan bukan cuma penolakan, penghinaan. Yang tadinya dia sudah melakukan sesuatu yang baik, dia melindungi dengan inisiatif baik, tujuan baik, dia melindungi peternakannya Nabal sampai tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kepunyaan Nabal dikatakan di sana. Lalu kemudian apa yang dia terima, apa yang dia tuai. Balasan apa yang dia terima? Penolakan dan penghinaan. Ya barangkali Bapak Ibu mungkin kita sudah melakukan sesuatu kepada seseorang atau kepada siapapun itu lalu kemudian kita malah ditolak. Bahkan tidak hanya berhenti di penolakan, kita mengalami penghinaan. Maka Bapak Ibu respon apa yang harusnya kita berikan? Apakah seperti Daud? Maka kalau kita memiliki kemurahan hati yang murni Bapak Ibu, harusnya ketika kita mengalami penolakan, penghinaan pun kita sudah siap dengan risiko itu. Amin. Mungkin Bapak Ibu kita tidak selalu melihat hasil kebaikan kita di dunia ini ketika kita bermurah hati. Mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya langsung. Tetapi percayalah Bapak Ibu, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, pertolongan atau apapun yang kita berikan, maka itu akan jadi benih. Amin. Itu akan jadi benih. Mungkin ucapan terima kasih tidak pernah datang. Mungkin ucapan balasan tidak pernah datang. Tetapi percayalah Bapak Ibu, setiap kemurahan hati kita, Allah menilai, Allah menghargai, dan Allah memberi upah kepada setiap benih yang kita tabur dengan tulus. Amin. Maka hari ini kita diajak Bapak Ibu untuk menunjukkan kemurahan hati itu
tanpa syarat. Ya mungkin barangkali kita sudah pernah melakukan pengorbanan lalu kemudian tidak dihargai. Mari sama-sama kita renungkan bagaimana respon kita. Ya selama ini mungkin kita sudah baik kepada seseorang, tetapi kita tidak mengalami balasan yang baik. Ya, atau bahkan lebih daripada kita mendapatkan balasan yang berbanding terbalik dengan yang seharusnya yang kita terima. Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Mari renungkan, mari kita pikirkan. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita bisa merefleksikan dan kita lihat ketika kita berhadapan sama orang-orang yang tersebut. Bagaimana respon kita, supaya kita bisa lebih mawas diri. Supaya kita bisa lebih hati-hati untuk meresponi orang-orang atau ketika kita diperhadapkan pada hal yang seperti itu. Ya karena menabur Bapak Ibu dengan hati yang murni, yaitu tidak menghitung untung ruginya atau tidak menuntut imbalan. Karena kemurahan hati yang sejati bukanlah sebuah transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari not keeping score ini tanpa syarat, yaitu kita harus memberikan pengampunan tanpa syarat. Yang kedua, ini adalah poin yang kedua Bapak Ibu. Yuk mari sama-sama kita lihat di dalam pasal 25 tadi ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan di sana, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud, dikatakan begini, itu katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak Ibu, Nabal berkata demikian, saya rasa bahwa bukan karena memang dia tidak tahu Daud sama sekali. Daud sangat terkenal. Daud sangat terkenal pada zaman itu. Ya, pada masanya Nabal, dia itu sangat terkenal. Dia sudah diagung-agungkan, dia sudah dieluk-elukan di mana-mana. Jadi saya rasa bahwa bangsa-bangsa sekeliling pun pasti akan tahu siapa Daud itu. Tetapi sesuai dengan namanya Nabal, dia adalah seorang yang keras kepala, seorang yang jahat kelakuannya. Dan dia tidak memberikan apapun. Bahkan dia tidak hanya tidak memberikan apa-apa, tetapi dia menghina Daud, dia bahkan dikatakan Alkitab mencatat bahwa ia memaki-maki mereka. Ya Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, dan hari ini kita melihat dengan responnya Daud. Daud ketika mendengar itu, reaksinya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dia hendak membalas perlakuan Nabal itu. Dia hendak membalas perkataan Nabal tersebut. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mempersiapkan pasukannya untuk memerangi Nabal. Dia membawa 400 pasukan untuk melawan Nabal dan orang-orangnya Nabal. Saya rasa bahwa orang-orangnya Nabal mungkin tidak sampai 400 orang. Tetapi dia membawa pasukannya 400 orang. Tadi katakan 200 tinggal di kemah mereka. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, dari kisah Daud ini kita belajar bahwa respon yang spontan muncul ketika penolakan terjadi, ketika niat baik kita sudah berikan, lalu kemudian dibalas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka respon yang seringkali manusiawi yang spontan keluar dari tindakan kita adalah kita pengen menuntut balas. Maka Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar di poin yang kedua ini bahwa kita harus mengampuni tanpa syarat. Ya kita jangan mengambil apa yang dilakukan oleh Daud. Ya kita harus mengampuni, kalau kita mau mengampuni berarti kita melepaskan kesalahan dan tidak menuntut balas. Setuju Bapak Ibu? Oh kalau kita mau mengampuni berarti kita melepaskan. Kita lepaskan kesalahan orang tersebut dan kita tidak mau menuntut balas. Itulah yang disebut mengampuni. Nah Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita nggak akan mungkin mengampuni kalau kita nggak punya dasarnya. Nah dasarnya apa? Dasar kita mengampuni adalah kasih. Saya rasa bahwa hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pun mengajarkan kita dengan satu fondasi yang baik sekali, yaitu kasih atau mengasihi. Karena mengasihi itu tidak menyimpan catatan kesalahan. Setuju sampai di sini Bapak Ibu?
Kalau kita mengasihi berarti kita tidak menyimpan kesalahan orang, catatan kesalahan orang. Kita not keeping score setiap kesalahan orang yang mungkin diperlakukan kepada setiap kita. Dan lalu kemudian karena mengasihi itu tidak menuntut balas. Lalu kemudian mengasihi itu juga tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, lihat latar belakang orangnya, lihat status sosial orang tersebut. Lalu kemudian barulah kita mengampuni. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di pasal 24. Pertama kalinya ketika Daud memiliki kesempatan, atau pasal 23. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Karena Saul selama ini dia kejar-kejar Daud terus. Dan dia punya kesempatan untuk membalas Saul. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengampuni Saul. Bahkan kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, di pasal setelahnya nanti, di pasal 26, kedua kalinya Daud melepaskan Saul yang bisa saja dia balas dendam. 2 kali dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak melakukannya. Tetapi kenapa kepada Nabal, hanya dengan perkataan saja, bukan mengancam Daud, hanya dengan perkataan saja, Daud bisa seemosi itu. Bahkan dia tidak mau mengampuni sebetulnya. Dia menyiapkan pasukannya, dia hendak memerangi Nabal. Artinya apa? Kenapa Daud bisa memberikan pengampunan kepada Saul dan tidak kepada Nabal? Apakah karena mungkin Saul punya status sosial yang lebih tinggi daripada Daud pada saat itu? Dan mungkin dia anggap bahwa Nabal adalah setara dengan dia ataupun mungkin di bawahnya. Secara status mungkin. Maka Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita mengasihi berarti kita tidak pandang bulu. Belajar dari kisah ini bahwa kenapa Daud bisa mengampuni Saul tetapi kenapa tidak dengan Nabal. Seolah-olah amarahnya sudah sangat tidak bisa ditahankan lagi. Dia mempersiapkan hanya memerangi 1 orang, Nabal. Dia mempersiapkan 400 orang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Ya kalau kita mau mengampuni ya seharusnya tanpa syarat. Kita nggak perlu melihat bagaimana latar belakang orang tersebut. Kita nggak perlu melihat bagaimana status sosialnya. Ya kalau kita mau mengampuni, kita mengasihi orang tersebut. Tuhan menuntut kita, Tuhan mengajak kita, Tuhan meminta kepada setiap kita bahwa untuk mengasihi setiap orang sesama kita. Maka kalau kita mengasihi, maka kita bisa akan mengampuni. Maka dasarnya harus mengasihi dulu Bapak Ibu. Lalu kemudian kita akan bisa mengampuni. Karena kita nggak mungkin bisa mengampuni kalau kita nggak memiliki kasih itu. Ya, dikatakan di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Ya, ketika kita berdoa dikatakan, ketika kamu berdiri berdoa, jika kamu menaruh dendam terhadap seseorang, ampunilah mereka. Sehingga Bapamu yang di surga dapat mengampuni dosamu. Akhirnya biasalah ini menjadi ayat yang boleh mengingatkan kita juga, alasan kenapa kita mengampuni, karena kita pun butuh untuk diampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka Tuhan, ketika kita butuh pengampunan daripada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, maka kita pun harus melepaskan pengampunan. Karena kita butuh pengampunan. Siapa kita, pribadi satu dengan yang lain, yang masih sama-sama butuh pengampunan, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Padahal kita sendiri pun butuh pengampunan. Butuh diampuni. Tetapi kita enggan untuk melepaskan pengampunan. Dikatakan lebih lanjut di Mazmur pasal 130 ayat 3 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Artinya Tuhan pun tidak keeping score atau tidak memperhitungkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Maka siapa kita memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang? Dikatakan kalau Tuhan memperhitungkan setiap kesalahan kita, tidak ada satu orang pun yang sanggup berdiri atau tidak ada satu orang pun yang bisa tahan. Kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan kita. Maka karena Tuhan tidak memperhitungkan itu, Tuhan memberi contoh kepada setiap kita, maka bagian kita juga harus melakukan yang sama. Karena kita tidak lebih dari Tuhan, Tuhan aja bisa kok. Tuhan memberikan contoh kepada kita kok. Siapa kita? Kita hanyalah
ciptaan, kita hanyalah hamba yang tidak lebih daripada tuannya. Maka ketika Tuhan sudah memberikan contoh kepada setiap kita, maka biarlah itu juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Lebih lagi dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan dikatakan kalimat terakhir sangat baik sekali. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu tidak memperhitungkan, tidak menyimpan catatan kesalahan orang lain. Maka kalau Tuhan memberikan hukum kepada setiap kita untuk mengasihi, maka salah satu bukti kita mengasihi dengan tidak menyimpan catatan-catatan kesalahan orang lain. Amin. Mungkin kita pernah dikecewain. Daud mengalami hal yang sama. Mungkin kita pernah dikhianati, mungkin kita pernah disalahpahami, mungkin kita pernah disalahkan, bahkan mungkin kita pernah dihina. Tetapi dasarnya kita harus memiliki kasih terlebih dahulu. Kasihi. Ya, karena we can forgive without loving, but we cannot love without forgiving. Kita nggak mungkin bisa mengampuni. Mungkin kita bisa mengampuni tanpa mengasihi. Kita bisa mengampuni orang tersebut, tapi tanpa mengasihi dia mungkin saja, bisa saja. Tetapi kita nggak bisa mengasihi orang, mengasihi sesama kita tanpa mengampuninya. Artinya kalau kita mengasihi orang, maka sudah pasti kita akan mengampuni ketika dia berbuat kesalahan kepada setiap kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, poin ketiga, kita mau belajar hari ini tentang not keeping score tanpa syarat, yaitu kita harus memilih berdamai bukan membalas. Ya, hari ini kita belajar dari tokoh salah seorang tokoh yang dari kisah ini, yaitu Abigail, istri dari Nabal itu sendiri. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 23 dan 24, saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Dikatakan di pasal 25 ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dikatakan ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jadi ketika Daud sedang dalam perjalanan, dia hendak memerangi Nabal, dia dengan pasukannya 400 orang itu, didengarlah oleh Abigail ini istri Nabal bahwa Daud hendak membalas Nabal, hendak membalas perbuatan suaminya. Lalu kemudian dia dengan inisiatif, dia mempersiapkan makanan, minuman yang tadinya nggak diberikan oleh Nabal, dia siapkan, dia bawa. Ya, lalu kemudian dia bawa kepada Daud dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan Daud. Dia dalam artian dia menghadang Daud sebelum dia sampai ke daerah atau ke rumahnya. Ya, dia mencegah Daud untuk tidak melakukan sesuatu yang salah atau yang jahat di mata Tuhan. Ya, Abigail berinisiatif dengan rendah hati dan dia memilih jalan damai. Ya, Bapak Ibu, dikatakan memang betul sesuai dengan namanya Abigail, dia seorang perempuan yang bijak dan juga cantik. Artinya kebijakannya dia pakai, kebijaksanaannya dia pakai untuk menuntaskan sebuah konflik. Ya, sebagai poin ketiga kita bahwa ketika kita mau memilih harus berdamai bukan membalas seperti yang dilakukan oleh Abigail ini. Ketika dia melihat ada sebuah konflik antara Daud dan suaminya dan dia memilih jalan tengah. Ya. Lalu kemudian ketika dia datang kepada Daud, dia berikan apa yang Daud minta, lalu kemudian Daud dia berkata kepada Daud, biarlah Tuanku, biarlah aku saja yang menanggung kesalahan suamiku. Lihat betapa mulianya hatinya. Betapa murah hatinya dia. Dia hendak menggantikan kesalahan suaminya. Artinya apa sebetulnya Bapak Ibu? Abigail melihat bahwa lebih penting berdamai daripada membalas. Lebih penting memilih untuk berdamai daripada menuntut sebuah balasan. Amin.
maka Abigail memberikan contoh kepada kita Bapak Ibu untuk dalam konflik apapun, dalam hal apapun yang mungkin kita dibentrokan dengan sesuatu, maka pilihlah untuk berdamai, bukan menuntut sebuah balasan. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu? Dikatakan di ayat 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail setelah dicegah oleh Abigail, dan Daud mengatakan kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Lihat. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Di ayat 33 dikatakan, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Jadi tekadnya Daud memang sudah benar-benar bulat seharusnya. Tetapi emosi itu, amarah itu bisa diredam oleh seorang yang namanya Abigail. Karena dia memilih merendahkan hatinya, dia memilih untuk menghadap Daud, dia memilih jalan damai, dia memilih mendatangi Daud dan meminta maaf. Bahkan dia bilang menggantikan kesalahan, meminta pengampunan, maaf atas nama suaminya. Dan Daud bersyukur sekali, akhirnya dia tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ia tidak jatuh pada kesalahan yang mungkin akan diperhitungkan Tuhan untuk ia akan terima konsekuensinya. Akhirnya ia terhindar daripada itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, belajar dari Abigail. Maka apapun yang kita alami, entah itu mungkin konflik, kita sedang punya problem sesuatu, kita sedang dibentrokan dengan sesuatu barangkali. Maka Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di poin terakhir ini kita diajak untuk memilih berdamai daripada membalas. Choose peace, not payback. Pilihlah jalan damai itu sebagaimana Abigail memilih jalan damai, bukan menuntut sebuah balasan. Amin Bapak Ibu. Maka ketika kita diperhadapkan pada satu konflik, pikirkanlah apa yang harus kita lakukan. Apakah kita berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Abigail? Atau kita malah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Daud itu sendiri. Maka sebagai penutup Bapak Ibu kepada kita pada hari ini. Waktunya masih ada 4 menit. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita tanpa syarat. Minggu lalu ketika di iCare, kita juga mendiskusikan apa yang dikhotbahkan oleh pastor minggu lalu. Kita mendiskusikan bahwa apa sih sebetulnya yang membuat kita seringkali menghitung kesalahan orang? Apa alasan kita memperhitungkan kesalahan orang? Atau apa hal yang membuat kita menyimpan kesalahan orang tersebut? Ada banyak hal ya dari komsel itu, dari care group itu ada banyak hal. Ada yang mungkin ketika dikecewakan dia susah untuk mengampuni, ketika dia diperlakukan tidak baik mungkin dia susah mengampuni. Lalu kemudian ada salah satu anggota care group yang mengatakan bahwa seringkali kita memikirkan untuk mengampuni itu bahwa untuk kenyamanan kita. Ya betul, mungkin kita mengampuni orang akhirnya kita lega. Kita tidak punya beban di dalam hati ini. Tetapi balik lagi, ketika kita mengampuni bukan tentang menyenangkan kita. Bukan tentang pemberesan kita saja. Tetapi karena itulah yang Tuhan mau. Ya dasarnya balik lagi kepada Kristus. Karena Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Maka mengampuni itu adalah buah dari kita mengasihi. Ya. Kasih Kristus yang tanpa syarat kepada kita. Ia rela memberikan dirinya sebagai korban penebusan yang harusnya kita terima. Maka ini yang harusnya menjadi dasar kita mengampuni dan mengasihi. Ia mengampuni setiap kesalahan kita dan tidak memperhitungkan apa kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Dan ia tetap menunjukkan kemurahan hatinya atas kita.
Maka Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita bermurah hati, ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, atau ketika kita memilih jalan untuk berdamai dan tidak menuntut satu balasan, maka itu bukan karena kemudian hari kita menghendaki sebuah balasan kembali. Ketika kita bermurah hati, maka kemudian kita berharap bahwa suatu hari orang tersebut akan membalikan kepada kita, berbuat baik kepada kita. Atau ketika kita mengampuni orang, bukan berarti kemudian hari ketika saya berbuat salah akan diampuni sama orang tersebut. Bukan untuk menuntut satu balasan di kemudian hari Bapak Ibu. Tetapi kita bermurah hati, kita mengampuni, mengasihi, memilih damai. Bukan karena balasannya, tetapi sebagai respon karena kemurahan Allah yang sudah kita terima. Amin. Jadi jelas alasannya kenapa kita bermurah hati, mengampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat. Jelas alasannya karena kemurahan Tuhan sudah terlebih dahulu kita terima. Pengampunan Tuhan sudah terlebih dahulu kita terima. Kasih Tuhan sudah terlebih dahulu kita rasakan. Maka itu yang membuat kita bisa melakukannya dan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang. Atau kita melakukan tema kita bulan ini, yaitu not keeping score. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak memperhitungkan setiap apa barangkali mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang. Mungkin kami pernah dikhianati, mungkin pernah kami dihina Tuhan. Atau mungkin kami ditolak Tuhan, lalu kemudian mungkin manusiawi kami Tuhan menuntut kami untuk menuntut suatu balasan. Atau memberikan tindakan yang setimpal Tuhan. Tetapi hari ini kami diajar Tuhan untuk melakukannya tanpa syarat. Untuk kami mengampuni tanpa syarat. Lalu kemudian ketika kami tergerak hati untuk menolong, memberikan Tuhan. Biarlah itu menjadi kemurnian hati kami untuk menolong dan memberikan sesuatu Tuhan. Karena dasar kemurahan hati itu Tuhan. Biarlah berikan kami hati yang murni Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, tidak dirusak oleh niat-niat hati yang terselubung daripada itu Tuhan. Maka ajarlah kami Tuhan untuk terus melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di mata-Mu tanpa memperhitungkan, tanpa mencatat setiap apa yang kami lakukan. Ataupun ketika orang diperhadapkan pada orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kami Tuhan, mengecewakan kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tidak memperhitungkan setiap kesalahan itu. Karena Engkau pun telah terlebih dahulu mengampuni kami. Mudahkan kami Tuhan, berikan kami hati yang mudah mengampuni. Berikan kami hati yang mengasihi. Agar kami juga mudah untuk mengampuni Tuhan. Ajar kami dan ingatkan kami terus Tuhan. Untuk terus memilih jalan berdamai. Bukan menuntut suatu balasan. Karena kami merindukan kedamaian Tuhan. Kami merindukan satu dengan yang lain boleh hidup dengan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak kalah penting. Hari ini ada beberapa dari saudara-saudari kita yang telah menyelesaikan discipleship journey-nya. Baik untuk kelas KAM maupun kelas lead. Ada beberapa nanti saya panggil ke depan untuk boleh bersama-sama nanti kita berdoa Bapak Ibu buat mereka. Yang pertama ada Cilois Anita. Cilois Anita boleh silahkan maju ke depan. Yang kedua ada Ci Julianita. Selanjutnya Kaiskia. Mereka bertiga sudah menyelesaikan discipleship journey-nya untuk kelas KAM. Jadi mereka siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan. Siap ya? Kemudian untuk discipleship journey kelas lead yang pertama ada Ko Hendri Supriyadi.
Boleh berikan tepuk tangan. Yang kedua ada Ci Lilia. Kemudian ada Ci Devi. Dan yang terakhir ada Samuel Andrean Filipus, masih di TYC ya. Boleh. Ya, dan untuk setiap saudara-saudari kita yang sudah selesai untuk kelas KAM, ada yang namanya Covenant yang nanti akan dipimpin oleh Pastor Henry. Saya undang Pastor Henry untuk boleh maju ke depan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur buat teman-teman kita yang sudah mengikuti kelas Discipleship Journey. Mereka boleh setia belajar firman Tuhan, mereka boleh setia terus mau melakukan semua kehendak daripada Tuhan. Dan ada 3 orang nanti yang kelas KAM yang akan melakukan covenant. Artinya mereka akan mengikatkan diri kepada Tuhan melalui gereja di tempat ini untuk bisa melayani bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya akan bacakan komitmen dari tim pengembalaan, kemudian nanti setelah itu komitmen daripada anggota yang akan dibacakan atau yang mewakili siapa yang akan berbicara. Oke, ya. Dari 3 teman itu, kelas KAM nanti akan di belakangnya ada tulisan itu dibaca ya. Dengan suara yang keras, semangat untuk Tuhan. Dia Tuhan. Mari bangkit dari Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan covenant bersama-sama. Komitmen tim penggembalaan, kami atas nama tim penggembalaan IFGF Bandung Citylink sepakat untuk memasuki ikatan perjanjian dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dengan tulus hati di hadapan Tuhan, kami akan memberikan diri kami untuk pertumbuhan kehidupan kerohanian saudara-saudari. Dengan anugerah Tuhan, kami akan melayani saudara-saudari dengan seluruh kemampuan dan keberadaan kami. Ucapan selamat seluruh tim pengembalaan IFGF dengan ini mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah memasuki ikatan perjanjian dan menjadi anggota penuh di IFGF Bandung Citylink. Mari kita mengemban dan menjalankan visi yang telah Tuhan berikan melalui gereja kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak dibaca. Komitmen anggota. Sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru dan anggota dari Gereja Yesus Kristus, secara umum saya menyatakan diri menjadi anggota gereja lokal IFGF Bandung Citylink. Saya setuju dengan segala ketentuan dan tujuan dari gereja IFGF dan dengan setia berjanji untuk mendukung segala program baik dalam doa maupun material sesuai dengan kemampuan saya. Saya berjanji untuk hidup berjemaat dalam kesetiaan dan kerukunan di antara sesama anggota dan saling melayani dalam kasih Tuhan. Saya berjanji untuk tunduk dan setia kepada tim penggembalaan IFGF Bandung Citylink sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di IFGF Bandung Citylink dan saya memahami tanggung jawab saya sebagai anggota, dan sejak hari ini saya berjanji untuk menjadi anggota yang baik dan setia. Ya, puji Tuhan, beri tepuk tangan. Mari kita arahkan tangan kita kepada teman-teman kita yang sudah mengikuti kelas KAM dan kelas lead, supaya mereka boleh terus belajar, mereka boleh terus melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Surgawi, hamba berdoa, bersyukur buat teman-teman kami yang sudah mengikuti kelas KAM dan lead ini Tuhan. Apapun yang mereka sudah terima, firman Tuhan, pelajaran yang saat ini mereka sudah terima tidak sia-sia untuk dipakai dalam kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan terus diberkati Tuhan dalam segala kehidupannya. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil, terutama dalam pelayanannya Tuhan. Mereka akan lebih setia melayani Tuhan.
mereka akan lebih setia dekat dengan Tuhan. Mereka akan lebih setia memberitakan kabar baik kemanapun mereka pergi, terutama kepada keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga, melindungi dengan darah Yesus, proteksi ilahi ada dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan Yesus, dulu dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan semuanya, kita akhiri pada kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu semuanya kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kami sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin, amin. Happy Sunday, selamat. God bless you.